Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan nomor BP 2201082017. Saya akan mempresentasikan tentang virtual memory dengan mata kuliah sistem operasi kelas TK1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Nah, virtual memory ini adalah suatu teknik yang memisahkan antar memori logik dan memori fisiknya. Memori logik merupakan kesimpulan keseluruhan page dari suatu program. Nah, tanpa adanya virtual memory, memori logik akan langsung dibawa ke memori fisik ataupun memori utama. Virtual memory ini melakukan pemisahan dengan menaruh memori logik ke secondary storage dan hanya membawa page yang diperlukan ke memori utama. Nah, untuk ruang alamat atau address logik bisa lebih besar dari ruang alamat fisik, dan ini perlu mekanisme untuk swap in atau out page. Kemudian ruang alamat digunakan untuk menjadikan suatu program berjalan secara naik dan turun untuk membuat ruang alamat lebih maksimal. Dan untuk swap in atau out page ini merupakan proses yang terjadi ketika sistem operasi memutuskan untuk memuat atau membuang page dari memori fisik. Nah, di sini juga saya menjelaskan kegunaan virtual memory. Kegunaan virtual memory yang pertama itu adalah multiprocessing. Multiprocessing ini maksudnya adalah memori virtual dapat digunakan untuk multiprocessing. Kemudian ada efisiensi. Nah, proses yang dijalankan akan lebih efisien dengan virtual memory. Selanjutnya adalah multiprogramming. Virtual memory mempermudah untuk penukaran proses pada suatu program yang berjalan. Dan yang terakhir ini adalah menggunakan logika suatu memori, yaitu virtual memory digunakan dengan cara menjalankan logika dari suatu memori. Konsep dasarnya adalah saya gambarkan seperti ini. Jika tanpa virtual memory, kita dapat melihat bahwasanya di sini adalah program address sama dengan memory address, ataupun program address maka akan sama dengan memory address. Misalnya di sini kita punya 32 bit program address dengan 4 GB. Dan di sini ada 30 bit RAM address dengan 1 GB. Nah, di sini kita dapat melihat kalau program address ini 0, maka RAM address-nya juga 0 sampai juga ke 2 ini, maka ini 2 sampai penuh RAM-nya. Kemudian bagaimana jika 3 ini akan masuk ke RAM? Nah, tanpa virtual memory akan crash jika mencoba mengakses RAM lebih dari yang dimiliki. Nah, disinilah jika kita bandingkan dengan virtual memory. Coba kita lihat di bagian virtual memory ini. Program address map ke memory address. Nah, dari program address ini kita masuk ke map terlebih dahulu, baru kita masuk ke RAM. Misalkan kita masuk dari yang 0 ini masuk ke map dulu. Nah, kemudian akan dipetakan, dia akan masuk ke 0. Kemudian juga yang 1 akan masuk ke 1. Dan kemudian yang 2 akan masuk ke 2. Nah, bagaimana dengan yang 3? Yang 3 ini akan dimasukkan ke dalam disk. Dengan virtual map ini mapping membersihkan fleksibilitas bagaimana kita menggunakan RAM. Nah, selanjutnya program yang tidak perlu ada di memori utama. Yang pertama itu adalah program ataupun kode, yaitu program atau kode yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Yang kedua itu adalah array, list, atau tabel yang kapasitasnya tidak terpakai semuanya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang tidak dipakai secara bersamaan, dan juga yang keempat adalah program-program yang tidak digunakan secara real time. Selanjutnya ini adalah implementasi virtual memory. Yang pertama itu virtual memory digunakan pada multiprogramming, yaitu
banyak program yang dapat dijalankan dalam satu waktu. Kemudian virtual memory dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah demand paging dan yang kedua adalah demand segmentation. Nah, untuk demand paging sendiri dapat diartikan sebagai pemanggilan halaman berdasarkan permintaan, yaitu suatu konsep dalam sistem operasi yang terkait dengan penggunaan virtual memory dalam demand paging ini. Tidak semua halaman program atau data dimuat ke dalam memori fisik saat program dimulai. Sebaliknya, hanya sebagian kecil halaman yang benar-benar diperlukan saat ini. Nah, yang untuk dimuat ke dalam memori fisik. Halaman-halaman lainnya akan dimuat secara bertahap ketika dibutuhkan berdasarkan permintaan ataupun demand dari program yang sedang berjalan. Nah, di sini dapat kita lihat poin-poinnya bahwasanya demand paging ini tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik, ataupun hanya patch yang diperlukan saja yang di-load ke memori. Kemudian permintaan pemberian patch menggunakan teknik swapping. Selanjutnya ada patch hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Kemudian program swapper yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lazy swapper, yaitu tidak pernah swap patch ke dalam memori sampai patch benar-benar diperlukan. Selanjutnya demand paging hanya akan men-swap in atau out patch yang dibutuhkan saja. Perlu ditekankan bahwasanya ini tidak semua. Selanjutnya ada jadi patch yang dibutuhkan itu direferensikan tapi belum semua di-load ke memori fisik. Jika proses mengakses lokasi patch yang valid, maka proses akan berjalan normal. Dan jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebak atau men-trap ke sistem operasi, yaitu patch fault. Nah, di sini adalah skema patch table saat beberapa patch tidak ada di dalam memori utama tetapi di dalam disk. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada logical memory, kemudian ada patch table yang di dalamnya ini adalah terdapat frame, kemudian ada valid dan invalid bit. Selanjutnya di sini ada physical memorinya. Nah, untuk patch fault sendiri dapat kita lihat di sini bahwasanya jika ada referensi ke sebuah patch ternyata patch tersebut tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh operation system dan menghasilkan patch fault. Nah, untuk menangani patch fault ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini memeriksa tabel interval biasanya ada dalam PCB untuk menentukan valid atau invalid. Nah, jika invalid, proses disuspend. Jika valid tapi patch belum dibawa ke memori fisik, maka bawa patch ke memori fisik. Selanjutnya, cari sebuah frame bebas ataupun free frame dan jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca patch tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Kemudian, saat pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi 1 yang berarti patch telah ada di memori. Selanjutnya, restart instruksi program yang di-trap tapi dari awal sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini adalah step dalam menghandling sebuah patch fault. Nah, di sini kita mereferensikan dimasukkan ke dalam patch table yang mana di sini dapat invalid ataupun valid. Nah, kemudian operating system akan men-trapnya dan kemudian patch akan kembali. Selanjutnya akan dibawa ke dalam missing patch, yang mana ini adalah free frame di dalam physical memory. Dan selanjutnya reset patch table dan kita restart instruction kembali ke sini. Selanjutnya apa yang terjadi saat patch fault? Yang pertama itu dia di-trap oleh operating system. Kemudian operating system menyimpan register user dan proses dan ditetapkan bahwa interupsi merupakan patch fault.
Selanjutnya, periksa bahwa referensi patch adalah valid dan kemudian tentukan lokasi patch pada disk. Baca disk dan kemudian cari frame kosong. Selama menunggu pencarian, alokasikan CPU ke proses lain dengan cara menggunakan penjadwalan CPU. Jika pencarian selesai, terjadi interupsi dari disk. Nah, operating system juga menyimpan register dan status proses untuk pengguna atau proses yang lain. Tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk dan lakukan pengubahan patch table bahwa patch telah berada di memori. Selanjutnya tunggu CPU selesai dari proses yang lain dan kembalikan register users, status, proses, patch table, dan resume instruksi proses yang tadi diinterupsi. Nah, selanjutnya ada patch replacement. Di dalam ini ada pendekatan, yaitu jika tidak ada frame kosong, cari frame yang sedang tidak digunakan, lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam swap space dan mengubah semua table sebagai indikasi bahwa patch tersebut tidak akan berada di memori lagi. Nah, selanjutnya ada alokasi frame. Alokasi frame ini berhubungan dengan mekanisme alokasi pada sejumlah memori fisik yang bebas untuk berbagai proses. Selanjutnya ada fixed allocation, yaitu proses dengan prioritas tinggi atau rendah diperlakukan sama. Kemudian juga ada alokasi prioritas, yaitu perbandingan frame-nya tidak tergantung pada ukuran relatif dari proses, tetapi tergantung pada prioritas proses. Di sini juga ada jenis patch replacement. Patch replacement ini terbagi menjadi dua, yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement yaitu mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi sendiri suatu frame yang akan digantikan dari sejumlah frame yang ada, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Selanjutnya ada local replacement, yaitu jumlah frame yang dialokasikan untuk proses sudah ditentukan dari awal atau fix. Kemudian juga setiap proses dapat memilih frame-frame yang hanya dialokasikan khusus untuknya. Terakhir ini ada tracing. Tracing jika proses tidak memiliki patch yang cukup, angka patch fault menjadi sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan yang pertama adalah utilisasi CPU rendah, yang kedua operating system menilai perlu meningkatkan level multiprogramming, dan yang ketiga adalah proses lain ditambahkan ke sistem. Dan tracing ini merupakan proses sibuk melakukan swapping patch in dan juga out. Jika angka patch fault sangat tinggi dan sistem operasi terus-menerus melakukan swapping halaman antara memori fisik dan penyimpanan sekunder, maka proses tersebut dapat terjebak dalam sebuah siklus yang disebut dengan thrashing. Thrashing ini terjadi ketika sistem operasi menghabiskan sebagian besar waktu dan sumber daya untuk melakukan swapping halaman, namun tidak ada kemajuan yang signifikan dalam eksekusi proses-proses yang sedang berjalan. Akibatnya, kinerja sistem secara keseluruhan menurun drastis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.